Om Swastiastu. Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Sebelum melanjutkan materi, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Adik Indah Yani, nomor absen 18. Perkenalkan, nama saya Sanatoma Gyomtaknya Dewi, absen 28. Perkenalkan, nama saya Nikita Fatmawadani, nomor absen 21. Perkenalkan, nama saya Ibu Dudi Hantari, nomor absen 6. Nah, jadi di kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai menganalisis kaidah teks resensi serta manfaat metode menulis teks resensi, langkah-langkah menulis teks resensi, dan beserta contohnya. Untuk materi berikutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan yaitu menganalisis kaidah kebahasaan teks resensi. Menganalisis berarti melakukan penelaahan terhadap bahasa yang digunakan dalam teks. Dalam menganalisis kaidah kebahasaan yang digunakan dalam setiap teks akan berbeda. Hal ini karena setiap teks memiliki karakteristik masing-masing. Berikut adalah kaidah kebahasaan yang digunakan dalam teks resensi. Yang pertama, menggunakan konjungsi penerang. Konjungsi penerang merupakan kata sambung yang berfungsi menerangkan sesuatu. Contohnya yaitu bahwa, yakni, yaitu, ialah, adalah, dan merupakan. Contoh, Jerome Pauline, si jabat, merupakan penerima beasiswa kuliah di Jepang sekaligus YouTuber terkenal di Indonesia. Kata sambung dari konjungsi penerang yaitu merupakan. Yang kedua, salah satu keunggulan buku ini adalah menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Kata sambung dari konjungsi penerang yaitu adalah. Yang kedua, menggunakan konjungsi temporal. Konjungsi temporal adalah kata sambung penanda hubungan waktu antar peristiwa. Contohnya, lalu, kemudian, sebelum, selanjutnya, setelah, sesudah, hingga ketika. Contoh, channel Nihongo Mantaku kini telah memiliki lebih dari 7, juta subscriber. Kata sambung dari konjungsi temporal yaitu kini. Yang kedua, hal ini menjelaskan bahwa pada saat itu pemerintah campur tangan dalam warta yang akan disiarkan. Kata sambung dari konjungsi temporal yaitu pada saat ini. Yang ketiga, menggunakan konjungsi penyebab dan pengakibatan. Konjungsi penyebab menjelaskan bahwa suatu peristiwa terjadi atas sebab tertentu. Contohnya yaitu sebab, karena, oleh karena itu. Konjungsi pengakibatan menggambarkan suatu peristiwa yang menjadi penyebab peristiwa lain. Contohnya yaitu hal ini karena sudah terlihat ancaman kepunahan Laut Nusantara. Kata sebab konjungsi penyebab dan pengakibatan yaitu karena. Yang kedua, alur yang digunakan adalah alur campuran sehingga pembaca tidak merasa bosan saat membacanya. Kata sambung dalam menggunakan konjungsi penyebab yaitu sehingga. Yang keempat, menggunakan konjungsi pertentangan. Konjungsi pertentangan adalah kata sambung yang mempertahankan satu dengan hal lainnya. Contohnya, tetapi, namun, meskipun, sedangkan. Contoh yang pertama, meskipun mengangkat persoalan yang cukup pelik, Laila mampu mengolahnya dengan bumbu asmara dan percintaan. Kata sambung dalam konjungsi pertentangan yaitu meskipun. Yang kedua, betapa berat profesi pembawa kabar dituntut menyampaikan kebenaran tinggi, tetapi terkurung dalam tekanan pada saat yang bersama. Kata sambung dari konjungsi pertentangan yaitu tetapi. Yang kelima, menggunakan kata kerja mental. Kata kerja mental adalah kata kerja yang digunakan untuk merespon suatu kejadian. Kata kerja mental berkaitan dengan pemahaman, penemuan, perencanaan, ataupun keputusan. Kata kerja mental disebut juga verba tingkah laku. Contohnya yaitu sedih, menangis, tertawa, menyukai, dan memikir.
pemikiran. Contohnya yang pertama, selebihnya karena Laila memang tidak pernah mengecewakan. Kata sambung dari kata kerja mental yaitu mengecewakan. Yang kedua, penulis merasa bahwa intuisinya yang telah mengantarkan dunia baru baginya. Kata sambungnya dari kata kerja mental yaitu merasa. Yang keenam, menyatakan saran atau rekomendasi. Saran dapat berupa pendapat, usul atau ide perbaikan terhadap karya yang diresensi agar dapat dipertimbangkan oleh penulis karya. Sementara rekomendasi merupakan anjuran kepada pembaca resensi terhadap buku yang diresensi. Contohnya yaitu akan lebih baik jika sejak awal diberi penjelasan singkat tentang latar belakang tokoh utama agar pembaca tidak merasa bingung. Saran. Yang kedua, buku ini sangat cocok dibaca dan para pelajar agar lebih menghargai jasa para guru. Baik, akan dilanjutkan kepada teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai manfaat menulis resensi buku. Dalam menulis hasil penilaian buku yang telah dibaca dalam bentuk teks resensi, menulis resensi buku sangat bermanfaat bagi pembaca, penulis buku, dan peresensi. Berikut manfaat menulis resensi buku. Yang pertama yaitu menjadi bahan pertimbangan bagi pembaca dalam memilih buku yang akan dibaca atau dimiliki. Yang kedua, mendatangkan nilai ekonomis bagi peresensi ketika teks resensi yang ditulisnya dimuat di media massa. Yang terakhir yaitu menjadi ajang promosi buku sehingga mendatangkan keuntungan atau manfaat bagi penulis buku dan penerbitnya. Selanjutnya, metode dalam penulisan teks resensi. Metode dalam penulisan teks resensi yaitu dalam menulis resensi buku kita dapat menentukan metode penulisnya. Berikut beberapa metode dalam menulis teks resensi buku, yaitu satu, metode klasik. Dalam metode ini, resensi penulis mengukur bobot suatu karya yang resensi menggunakan standar yang ditentukan oleh kekuatan dan kebiasaan dalam bidang khusus tempat karya tersebut diterbitkan. Yang kedua yaitu metode laporan. Dalam metode ini, resensi menulis resensi secara deskriptif. Dalam hal ini, resensi akan menggambarkan isi buku secara terperinci dan mengutarakan pendapatnya mengenai buku tersebut. Yang ketiga yaitu metode panoramik. Dalam metode ini, resensi menulis resensi menggunakan sudut pandang khas sejarah. Ketika memberikan pertimbangan terhadap sebuah karya, resensi akan membandingkan karya tersebut dengan rentetan sejarah yang telah terjadi. Misalnya dengan karya-karya terdahulu yang metodologinya sama. Yang keempat yaitu metode inskrimistik. Metode inskrimistik merupakan metode resensi dengan konsep petualangan jiwa terhadap karya yang agung. Dalam metode ini, resensi mempertimbangkan suatu karya berdasarkan karya kesan dan pengaruh yang dirasakan olehnya, bukan kenyataan yang sebenarnya. Oleh karena itu, penulisan yang diberikan bersifat subjektif. Selanjutnya Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah dalam menulis teks resensi. Nah, sebelum kalian menulis teks resensi nih, kalian harus menentukan buku yang akan diresensi terlebih dahulu. Misalnya seperti keaktualan buku, kebaruan ide cerita, dan juga kerumitan alur cerita. Nah, kemudian yang kedua juga kalian harus menelah terlebih dahulu buku yang akan diresensi. Kemudian memilih metode penulisan resensi seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi. Kemudian menulis resensi struktur dan kaidah kebahasaan. Dan yang terakhir, membaca ulang teks resensi yang telah ditulis agar memperbaiki kesalahan-kesalahan dalam penulisan teks resensi tersebut. Nah, kemudian ada juga contoh-contoh teks resensi bisa berupa novel, film, komik, buku, dan juga cerpen. Nah, mungkin itu saja materi yang bisa kami jelaskan. Jika kalian belum mengerti, kalian bisa menanyakan. Untuk sesi tanya jawab, saya buka. Silakan. Bisa. Baik, perkenalkan, nama saya Saudara Putri, nomor absen 19. Di sini saya ingin bertanya. Tadi kan dijelaskan bahwa saat menulis teks resensi itu harus bersifat objektif. Kenapa harus bersifat objektif?
Baik, biarkan dulu sekretaris untuk menyatakan. Ada yang mau bertanya lagi? Objektif. Apa saja? Perkenalkan, nama saya Fernanda Vidasari, nomor absen 25. Izinkan saya bertanya, apa saja hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penulisan resensi? Baik, ada yang bertanya lagi? Perkenalkan, nama saya Kredit Pertiwi, nomor 17. Di sini saya ingin bertanya, apa yang harus diperhatikan dalam menyimpulkan teks resensi? Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan Lista, yaitu pertanyaannya kenapa harus bersifat objektif? Karena memberikan penilaian atas karya sastra tersebut sehingga tidak boleh bersifat subjektif, misalnya karena rasa suka atau tidak suka pada pengarangnya. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Novi. Pertanyaannya, apa saja hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menulis teks resensi? Yang pertama ada identitas buku, yang kedua ada tujuan pengarang buku atau karya, yang ketiga judul dan tujuan penulis resensi, yang keempat keunggulan buku atau karya, yang kelima kelemahan buku atau karya, dan kesimpulan yang berupa nilai buku atau karya yang diresensi. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari dia, yaitu apa yang harus diperhatikan dalam menyimpulkan teks resensi. Nah, biasanya dalam menyimpulkan teks resensi ini biasanya pada bagian penutup. Nah, biasanya di bagian penutup resensi ini berisi mengenai mengemukakan hal-hal maupun nilai penting yang diperolehnya terhadap suatu karya kepada para pembaca. Apakah bisa diterima? Baik. Baik, untuk sesi tanya jawab yang kedua saya persilakan. Baik, saya buka. Bonita. Perkenalkan, nama saya Pamang Tribunina Tengah Dewi, absen 15. Di sini saya mau bertanya, apa saja sih yang harus dilakukan agar dapat membuat sebuah resensi yang baik terhadap sebuah buku yang baru diterbitkan? Apa saja? Apa saja hal yang harus dilakukan agar dapat membuat sebuah resensi? Apakah ada yang bertanya lagi? Baik, perkenalkan, nama saya Hidayah Natalia, absen 14. Di sini saya akan bertanya kepada kelompok 6. Jadi, hal apa saja yang perlu dicantumkan dalam retensi? Hal apa saja yang harus dicantumkan dalam retensi? Ada yang mau bertanya lagi? Perkenalkan, nama saya Budi Nyantara, nomor absen 13. Saya bertanya, siapa sih yang diuntungkan dalam penulisan resensi? Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Bonita, yaitu apa saja hal yang harus dilakukan agar dapat membuat sebuah resensi yang baik terhadap sebuah buku yang baru diterbitkan. Nah, yang pertama yaitu kita harus mengenali terlebih dahulu latar belakang penulisan buku tersebut, kemudian membaca isi buku, membuat ringkasan atau sinopsis buku, lalu melakukan penilaian buku, menulis sasaran pembaca buku, dan membuat kerangka resensi. Saya terima. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Dayu Eka. Pertanyaannya yaitu hal apa saja yang harus dicantumkan dalam retensi buku? Jawabannya yaitu judul buku, pengarang, penerbit, tahun terbit, beserta cetakannya, jumlah halaman, serta harga buku. Baik, di sini saya akan menjawab dari pertanyaan Dina, yaitu siapa yang diuntungkan dalam penulisan teks resensi, yaitu pembaca, karena merupakan sebuah ulasan atau bahasa dari suatu karya yang ditujukan untuk memberikan gambaran atau pendapat bagi pembaca. Bisa diterima? Bisa. Untuk tanya jawab sesi ketiga saya buka, apakah ada yang mau bertanya lagi?
Baik, kalau tidak ada, kami cukupkan sampai di sini. Baik, di sini saya akan menyimpulkan dari tanya jawab sesi tanya jawab yang tadi. Yang pertama yaitu kenapa harus bersifat objektif. Teks resensi harus bersifat objektif karena untuk memberikan penilaian atas karya tersebut sehingga tidak boleh bersifat objektif karena rasa suka atau tidak suka pada pengarangnya. Yang kedua, apa saja hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penulisan teks resensi? Yang pertama yaitu identitas buku, kemudian ada tujuan pengarang buku atau karya, lalu ada judul dan tujuan penulisan, keunggulan buku atau karya, kelemahan buku atau karya, intisar isi buku, dan kesimpulan yang berupa nilai buku atau karya yang diresensi. Lalu yang ketiga yaitu apa yang harus diperhatikan dalam menyimpulkan teks resensi. Hal yang perlu diperhatikan dalam kesimpulan teks resensi yaitu mengemukakan hal-hal maupun nilai penting yang diperolehnya terhadap suatu karya kepada para pembaca. Kemudian kita membuka sesi yang kedua. Pertanyaannya yaitu apa saja hal yang harus dilakukan agar dapat membuat sebuah resensi yang baik terhadap sebuah buku yang baru diterbitkan. Yang pertama yaitu kita harus mengenali terlebih dahulu latar belakang dari penulisan buku, kemudian membaca isi buku, membuat ringkasan atau sinopsis buku, melakukan penilaian buku, menulis sasaran pembaca buku, dan membuat kerangka resensi. Kedua, hal apa saja yang harus dicantumkan dalam resensi buku, yaitu judul buku, kemudian ada pengarang, penerbit, tahun terbit beserta cetakannya, jumlah halaman, dan harga buku. Yang terakhir, siapa yang diuntungkan dalam penulisan teks resensi? Yang diuntungkan dalam teks resensi adalah pembaca, karena resensi merupakan sebuah ulasan atau bahasan dari suatu karya yang ditujukan untuk memberikan gambaran atau pendapat bagi pembaca. Baik, itu saja yang bisa saya simpulkan. Itu saja materi presentasi hari ini dari kelompok 6. Kami tutup dengan Pramu Santi. Om Santi Santi Santi.